Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Qur'an Karim yang diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau manusia ingin hidupnya lurus, berjalan di jalan yang benar, maka bacalah Al-Quran. Sehubungan dengan hal di atas, tausiah edisi kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 4 fungsi Al-Quran. Muslimin muslimat rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas tadi, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu juga di surat Al-Imran ayat 108 yang berbunyi, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini penerang bagi manusia semuanya dan petunjuk, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa mengatakan bahwa ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai penjelas. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat adalah Al-Quran sebagai pelajaran. Di sini saya akan berikan contoh 2 masalah saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang isinya Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas, Al-Quran sebagai pembeda, dan Al-Quran sebagai pelajaran. Yang pertama adalah tahajud. Kita sebagai manusia tentunya manakala kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, laksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud adalah sebagai amal ibadah taman kita. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan sebagian malam bertahajudlah sebagai amal ibadah taman bagimu. Untuk itu ketika kita melaksanakan ibadah tahajud, maka Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Allah akan mengampuni dosa yang takut, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tahajud. Untuk itu tiada hari tanpa tahajud, tiada malam tanpa tahajud. Yang kedua adalah masalah hutang. Kita tahu bahwa hutang adalah melanda manusia. Hutang hukumnya tidak dosa, tetapi ketika manusia sudah hutang, maka akan tergelisir pada perbuatan dosa. Karena dengan dosa yang berkembang, maka kebohongan akan terjadi. Kita bisa melihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 222, di mana di situ ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Itu intinya, kalau kita memiliki hutang, tidaklah ditulis sebagai saksi.
Maka dari itu, dalam kita jangan sampai ada pikiran hutang, karena ketika kita punya hutang, hidup kita tidak tenang. Sebagai prinsip bahwa hidup ini tidak berhutang, karena dengan hidup tidak punya hutang, hati kita menjadi tenang dan hidup bertambah senang. Itulah tausiah edisi hari ini. Mudah-mudahan ada maknanya. Aku dikoyahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.